Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang saat ini boleh kami rasakan dengan baik untuk setiap berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat berupa firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap meneguhkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Ibrani 2 ayat yang pertama hingga keempat. Ibrani kedua ayat yang pertama hingga keempat. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan, malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagilah kita dari yang baca, mereka menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang sejarah ikan salmon. Ikan salmon adalah salah satu ikan yang sungguh luar biasa tangguh. Mungkin kalau dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya. Kenapa tangguh? Karena salah satunya ikan salmon dapat hidup di berbagai cuaca, panas, bahkan sampai yang dingin sekalipun di cuaca ekstrim, ikan salmon tetap dapat bertahan. Kemudian, ikan salmon pun juga adalah salah satu ikan yang berani untuk melawan arus. Bagaimana tidak? Ketika ikan salmon harus bertelur, dia harus kembali ke tempat di mana ia berasal. Misalkan rumahnya dia di Wonosari, dia sedang berada di Jogja, dia harus kembali ke Wonosari untuk melawan arus. Walaupun di dalam melawan arus, ikan salmon harus berjuang mati-matian, harus luka, harus bahkan rela mati demi mempertahankan telur-telurnya. Tapi ia salah satu ikan yang sangat gigih, sangat tangguh, yang mampu berjuang untuk terus menghidupi kehidupannya dan telur-telurnya. Di dalam firman Tuhan ini kita juga hendak diajak bagaimana kita harus berani melawan arus dunia yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan saat ini kita berada di posisi manusia seperti apa? Manusia atau pribadi yang mau melawan arus, atau manusia atau pribadi yang mengikuti arus? Pribadi yang mengikuti arus adalah ketika dunia sedang musimnya apa, kita berlomba-lomba untuk segera mendapatinya, memilikinya. Tetapi kalau kita adalah pribadi yang melawan arus, ya sudah, mau ada apapun musimnya, lagi happeningnya apa, lagi lagi musimnya apa, ya sudah, biasa saja, tidak terpengaruh. Bahkan
saat ini pribadi kita pun juga berbeda dengan orang yang lain. Mungkin kita sering kali ditekan oleh banyak orang, orang Kristen seperti ini, orang Kristen seperti ini, dan banyak hal. Tapi apakah kita mampu melawan arus-arus tersebut? Kalau kita saya tambahkan dari Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Tetapi ketika firman Tuhan telah mengajak kita untuk melawan arus dunia, jangan mengikuti dunia, ini masih banyak setiap pribadi, setiap orang yang mengikuti arus. Salah. Ya, ada salahnya, ada baiknya. Salahnya ketika kita terlalu memuja, mendewakan dunia. Baiknya apa? Misalkan sekarang lagi musim teknologi, ya kita harus ikut teknologi. Bukan berarti kita membeli, tapi kita menggunakan teknologinya dengan baik. Karena saat ini sedang masa pandemi, mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi yang ada untuk sebagai sarana kita mendekatkan diri yang jauh semakin dekat dengan teknologi. Bukan mencari lagi membeli yang baru, tidak, tapi menggunakan apa yang baik. Tapi ketika yang salah ini mengikuti arus dunia yang luar biasa, diberikan dengan kesenangan duniawi, itu menjadi salah kalau kita tidak mengikuti kehendak Allah. Iya Pak, saya kan sudah rajin ibadah, saya rajin berdoa dan sebagainya, betul. Tapi kalau kita tidak menjalani dengan baik, sama saja. Dan kiranya ketika firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berani melawan arus, di ayat pertama mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktata mendapat balasan yang setimpal. Kiranya kita tetap dapat melawan arus demi kebaikan. Kiranya kita tetap mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Kiranya kita tetap berani untuk menjadi pribadi yang siap untuk berjuang di dalam iman, bukan berjuang di dalam dunia yang serba luar biasa ini yang menawarkan kemewahan dan kesenangan semata. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika firman Tuhan pada hari ini mengajak kami untuk berani melawan arus dunia. Kiranya Engkau Tuhan tetap memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami dengan iman kami, dan kiranya itu Tuhan menjadi bekal kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini kami juga mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mukjizat-Mu, sehingga orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat kembali tersenyum dan dapat kembali merasakan bahwa Engkau akan senantiasa menjamah dan menolong mereka. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang kami di kehidupan ini, sehingga kami betul-betul merasakan bahwa Engkau akan terus ada di samping kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kami yang senantiasa memberikan kami keselamatan. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Berjumpa lagi pada berikutnya. Dadah. Tuhan memberkati.